Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, yakni 5 liha, karena hartanya. Kayaknya saya sering dengar ini, terkesan kok Islam matre banget Ustaz ya. Kenapa harus hartanya? Ya antum nanti ngalamin deh. Kalau memang perempuan turunan-turunan kaya, ya hidupnya nggak norak. Ntar ngalamin. Karena dia sudah pernah merasa cukup. Kita ajak hidup di tempat biasa ya biasa, di tempat kaya ya memang biasa. Rumah tuh nggak jadi sebuah hal-hal. Bisa itu orang kaya, Khadijah itu orang kaya, Rasul menikah sama orang kaya, masya Allah. Ummu Salamah kaya bukan tidak. Saudah, oh masya Allah. Sukmi itu bikin ngiler manusia. Oh kaya semua, masya Allah. Tapi dibawa miskin semua kuat. Kenapa? Karena kalau orang biasa hidup kaya, sudah merasakan semuanya, diajak susah, buat mereka itu seperti apa? Petualangan gitu loh. Tapi kalau memang biasa hidup susah, diajak kaya, masya Allah, semua dibeli, masya Allah. Sampai perasaan rumah lega kita beli, sempit, sampai miring kita masuk rumah. Galak kendi dibeli, masya Allah. Udah gitu kendinya macam-macam, ada kendi ayah, ibu, anak-anak, kayak yang gambar di belakang kaca mobil tuh, happy family. Kendi buat apa sih mah dibeli? Enggak, aku pernah lihat dulu rumah orang kaya ada kendinya. Ya Allah, itu rumahnya Kaisar Ming, masya Allah ya. Apa jengis kan? Subhanallah. Jadi yang nggak ada manfaatnya. Ya makanya suruh cari deh yang kaya deh. Nah, tapi ya kalau nggak ada ya jangan dipaksakan. Yang kedua tawarannya suruh cari yakni nasabnya. Nasab itu penting. Ya kalau nasab itu silsilah, karena memang kita nih makhluk yang butuh persilangan. Ya makanya kita tahu diri. Manistatu minkumul ba'a tadi ngerti. Kita ini ukuran diri kita ini baca diri, asli nafsak yasluh lakan naslah, kata Rasul. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Anda tahu diri, Anda siapa? Makanya nikah sama orang yang bisa merubah takdir, bukan cuma tampang merubah keturunan. Ya kalau cakep, keren, mata biru kayak kelinci, apalanya nggak ada, ikro 2 nggak naik-naik, buat apa? Kan kita butuh anak yang bakal mandiin kita, kafanin kita, nyolatin kita, betul kan? Iya, mikirnya panjang begitu. Jangan malah nanti ketika kita sakit anak di mana tahu, jangan. Yuk lihat nasab. Karena nanti ada nasab yang bagus. Nasab ini penting banget. Anda dari keluarga yang nggak senang sekolah, nggak lulus kalau sekolah, cari keluarga yang senang sekolah, yang semuanya lulus. Nanti anak kita ada yang jadi deh. Kita dari keluarga yang nggak demen lihat buku tebel, betul ya? Cari pasangan dari keluarga yang suka ngoleksi buku tebel, masya Allah. Karena buku itu pengaruh loh. Kita kalau nggak biasa ngeliat buku tebel, masya Allah. Ngaji juga kita kalau ngeliat Quran dari jauh gini, itu Quran tebel banget, dibaca kan? Enggak, bakar minum gitu ya. Bukan begitu. Tapi kalau memang biasa baca nggak ada beban. Ya, kita orang yang nggak pernah benar dalam berbisnis, udah habis-habisan dah bisnisnya. Cari keluarga yang pintar bisnis, nanti anak kita ada turunannya. Itu nasab. Dan nasab yang paling baik itu nasab yang betul-betul memang jelas keberadaannya. Kalau memang nasab nggak ada yang bagus, cari tampang. Lijamaliha, ini penting banget. Karena tiap hari ketemu, dia lagi, betul ya? Kalau dia nggak ada tampang yang enak dilihat, paling nggak punya kelebihan dah. Jangan sampai nggak sama sekali ada kelebihannya gitu ya. Walaupun nanti ada istilah buat perempuan itu wajahnya nggak berjumlah. Orang Betawi suka bilang itu perempuan nggak berjumlah. Istilah itu cakep, cuman kalau dibilang-bilang nggak ada yang bagus. Tapi kalau disatuin bagus. Lihat rambutnya biasa, jidatnya nong-nong, alis begini, mata begini, hidung mulut. Tapi kalau disatuin sedep banget gitu ya. Tapi nggak berjumlah tuh. Ya, paling nggak memang enak dilihat. Ya, sama perempuan juga nanti boleh ngeliat laki-laki itu memang yang enak dilihat. Kenapa sih kamu suka sama saya dan ingin menjadikan saya sebagai suami kamu? Tanya. Habis saya kalau ngeliat abang kayak ngeliat jendela musola. Marbot.
Jadi suami menginspirasi ibadah. Ya, Masya Allah. Suruh cari tampang li jamaliha, cari tampang penting. Mungkin dia nggak bagus, cuma kalau dandan jadi bagus. Paling nggak begitu deh. Ya Allah, capek pulang kerja, kita pengen ngelihat betul-betul penghuni surga, bukan malaikat Malik. Harus paham betul-betul. Ini ghilazun sidadun la ya'sunallahu. Bukan. Betul-betul memang paham, hilanglah lelah, hilanglah rasa capek kita betul-betul. Ya, Masya Allah. Dan ternyata orang sejelek apapun kalau senyum itu cakep. Kunci itu ya. Orang secakep apapun kalau nggak senyum jelek. Senyum itu modal utama loh. Ya, sambut dengan senyum. Orang udah capek, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abang capek? Iya, mati aja. Gak usah ditanya, air gitu loh. Orang capek ditanya, Masya Allah. Suka cari gara-gara kadang-kadang. Jadi yang paham, yang ngerti, kan udah dibilangin ya. Ini kita pulang pasti capek, jangan ditanya. Doto pakai koyok begini. Abang sakit? Enggak, lagi bahagia. Gitu. Itu enggak pada tempatnya. Ya, kalau bercanda boleh, kalau sering mah kelewatan begitu ya. Ya, jadi memang harus paham betul-betul memang di jamaliyah itu penting. Baru kalau ketiga itu nggak ada, ya ini fasbar bidatid taribat yada. Pilih agama. Udah pilih agama. Wallahi kalau agama dia punya kelebihan indah. Apalagi kita belajar benci dan cinta kan karena Allah. Ya. Ya, secara manusia saya mah nggak demen, Tat. Emang, cuma Allah demen banget sama dia, saya belajar cinta lah. Itu asik. Asik. Oh, kita punya anak tiap pulang ada apalan yang nambah tuh bahagianya, Masya Allah ya. Ngelihat anak main pedang-pedangan baca ayat. Ini baru main pedang-pedangan doang, apalagi kalau ngaji beneran kan asik, Masya Allah. Sehingga betul-betul merasakan, ya Allah, iya ya, ternyata nggak bisa dirangkum dengan sebuah bentuk rumahku surgaku, bukan. Karena banyak fenomena yang bikin kita nyaman. Karena hukum asal surga itu penghuninya betah. Hukum asalnya surga itu bikin betah. Ya Allah, surga, subhanallah. Kita kalau boleh minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Kalaupun nggak dikasih emperannya juga nggak apa-apa deh, Allah deh, adem-adem dikit gitu ya. Saking surga itu indah betul. Minta sama Allah. Ya, betul-betul dia paham. Cari yang seperti itu. Nah, kalau sudah kita paham, ujungnya apa kata Imam Syafi'i? Cari yang sekufu. Sekufu itu yang selevel. Ya. Selevel itu artinya yang imbang deh. Masing-masing lagi nuntut ilmu, nyari boleh. Ya. Karena kita kalau nggak balance juga berat. Laki ngayal dapat hafizah, perempuan dapat hafiz, berat. Pengen banget Ustaz dapat hafiz Ustaz, ya Allah pengen banget Ustaz. Kebayang Ustaz kita mau tidur di ngajiin, Masya Allah ya. Kita jadi makmum, dia bacanya enak, ya Allah kebayang deh Ustaz ya. Ustaz tolong Ustaz kalau ada Ustaz ya, insya Allah ada dia nikah betul. 2 bulan nikah diem aja. Kenapa kok mahnya kan nikah sama hafiz enak. Nggak kuat Ustaz, ya Allah. Suruh setoran mulu tiap pagi. Mana puasanya puasa Daud lah, kita dua hari sekali saya ngulek malam lagi kan. Berarti nggak sekufu tuh. Nah, cari yang selevel. Karena kalau selevel tuh asik. Ya. Tapi kalau nggak selevel berat. Apa sih istilahnya? Buah afel, buah kedong-dong, nggak level dong. Ya, cari yang selevel. Kalau yang selevel tuh asik, yang sekufu. Yang tahu bahwa kita manusia tempatnya salah dan dosa. Asik. Makanya ketika ta'aruf tuh kuncinya sebenarnya. Ini ta'aruf yang lihat-lihatan doang. Kita lanjutinnya via WA ada haram enak. Mumpung ta'aruf, tanya, ta'aruf tak sayang. Ta'aruf kan waktu mengenal. Coba sampaikan visi dan misi, tapi jangan terlalu kaku juga. Kadang-kadang kan pada gagal ta'aruf karena berubah. Langsung jadi orang yang kayak dosen lagi mau ngetes muridnya gitu. Tinggal di mana sekarang? Ini calon bini berbisi sama calon mertua. Di dosen mah ya gitu.
Aku mau jadi pedagang bukan dosen. Gagal dah. Jangan apa adanya. Jangan dibikin-bikin. Hidup apa adanya itu asik. Ya, ntar kajian besok tuh di Bandung tuh. Hidup mah apa adanya, Mang. Ya, hidupnya ala zifi apa adanya. Asik loh. Hidup tuh kalau nggak dibikin-bikin asik. Dan mereka akan terima nanti. Iya ya. Karena nggak ada rekayasa. Jujur, kamu mau nikah sama saya kenapa? Ya nggak tahu kenapa ya, cuma hati saya serak aja, makanya saya pengen ngobrol sama situ. Seandainya saya nanti kita berumah tangga, saya akan mungkin banyak keluar safar. Kira-kira bagaimana sikap kamu dengan seperti itu, coba? Ajak ngobrol dari jauh-jauh hari. Jangan sampai nggak dikasih bayangan. Karena saya ini pekerja yang rutin safar, rutin gini. Coba. Oh iya. Udah ada bayangan. Enak kalau udah begitu. Terus kalau kamu nikah sama saya, tanya perempuannya. Saya ini orangnya gampang emosian. Kalau orang Jakarta bilang sumbunya pendek, nyamber aja gitu ya. Kalau lagi ngotot tuh kayak ngegas, gitu ya. Kira-kira kuat gak ngadepin saya? Ya insya Allah lah, mudah-mudahan. Tapi jangan kecewa ya. Kalau yang ngomel saya jalan, gitu ya. Ini kan ada obrolan ya. Jadi ntar di dalam praktek emang Jaka udah ngomong kemarin gitu kan. Enak udah dibahas-bahas. Ta'aruf tuh begitu tuh. Kasih bayangan, bakal tinggal ini nikah belum, ta'aruf ngomong apa? Kalau pandangan anti tentang ta'adud, nikah dulu, ta'adud. Makanya pada jarang jadi kan begitu. Ngayalnya suka lebih, atau aja belum beres. Udah dibilang poligami itu tujuan. Poligami itu bukan tujuan tapi solusi. Ini banyak ikhwan kalau ngomong poligami. Atu aja lika-liku laki-laki yang tak laku-laku. Masya Allah. Jangan ngomong begitu. Itu mah takdir. Biarlah waktu yang berjalan nanti. Beresin satu-satu. Bisa gak jadi imam buat satu orang yang terbaik gitu loh. Keturunan yang baik, cukupi dia. Baru bicara yang lain. Jangan suka merusak mood seseorang gitu loh. Karena kan itu nggak bisa dibahas ya, bukan hal yang dibahas, orang kecewa nanti. Kita akan coba bahas seperti itu. Jadi betul-betul dia mengerti.